teman-teman, bagaimana kabar kalian? Jojo berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Iya Jo, karena inilah hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Oleh karenanya kita patut bersyukur pada Tuhan dan datang dalam kebaktian anak hari ini. Setuju Kak Jaden? Mari kita bersukaria memuji nama Tuhan hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita kembali memuji Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan Yesus atas firman-Mu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Kiranya Kau berkati supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan sangat besar bagi kita semua. Setiap kita adalah anak-anak istimewa. Wah, keren ya Jo. Kita istimewa. Mari kita bersama pujikan Ku Istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi hanya
kita adalah anak-anak istimewa. Tuhan memperlengkapi kita saat Tuhan menuntun kita. Mari kita siapkan diri dan mendengar firman Tuhan, kita pujikan. Firman Tuhan ku dengar. Berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baik anak-anak, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami anak-anak Tuhan untuk boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati Bu Ari yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan tolong supaya boleh dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum belajar tentang firman Tuhan, sebelumnya Bu Ari bertanya kepada anak-anak, siapa superhero kesukaan anak-anak? Oh iya, ada yang menjawab Superman, ada yang menjawab Batman, Iron Man, Spiderman. Oh, banyak, iya. Itu superhero yang ada di film ya anak-anak. Anak-anak tahu itu. Nah, kemudian apa super powernya dari superhero yang disukai anak-anak? Ya, misalnya karena kalau Spiderman kekuatannya ada di jaringnya, jaring laba-labanya, seperti itu ya. Iya. Nah, macam-macam. Anak-anak, apa yang dilakukan oleh superhero yang disukai anak-anak tersebut? Iya, benar. Superhero itu menolong atau membantu menyelamatkan orang lain dari kesulitan. Benar? Iya. Anak-anak, di dalam Alkitab juga ada 2 contoh superhero yang hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu Othniel dan Ehud. Kita akan baca bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 3. Bu Ari ulangi, Hakim-Hakim 3, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30.
Sudah siap? Kita akan baca bersama-sama ya. Kitab Hakim-Hakim. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin, dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana, supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishyataim raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnyalah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja." kata Eglon.
Diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas, di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, dan ditikamkannya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, Tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu. Maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seir. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu, mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu, Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Ada dua tokoh superhero yang kita baca tadi yang bernama Otniel dan Ehud. Nah, anak-anak, kita setelah kita baca tadi, kita tahu bahwa bangsa Israel, umat Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tapi umat Israel beribadah kepada dewa yang disembah, dewa Baal dan juga Asyera. Nah, Allah itu menghukum mereka karena mereka tidak taat, umat Israel tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum umat Israel. Nah, apa hukuman yang diberikan Tuhan kepada umat Israel? Ya, bangsa Israel dijajah oleh Raja Aram Mesopotamia selama 8 tahun. Mereka ditindas, mereka dapat tekanan dari Raja Aram Mesopotamia. Nah, setelah 8 tahun merasakan dijajah dan ditindas oleh Raja Aram Mesopotamia, bangsa Israel bertobat. Umat Israel berseru kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan untuk minta tolong. Nah, Tuhan adalah Allah yang maha kasih. Tuhan menyayangi bangsa Israel. Nah, umat Israel. Lalu Allah menyelamatkan umat Israel melalui seorang yang bernama Otniel. Otniel diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kemudian di bawah kepemimpinan Otniel, bangsa Israel, umat Israel merasakan kedamaian selama 40 tahun lamanya. Ulangi ya, 8 tahun dijajah oleh Raja Aram Mesopotamia, tapi
Allah menyelamatkan umat Israel melalui Otniel, kemudian mengalami masa kedamaian selama 40 tahun. Nah, setelah Otniel meninggal, umat Israel ini memberontak lagi kepada Tuhan. Mereka beribadah lagi kepada Baal dan Asyera. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tentu saja Tuhan menghukum umat Israel karena umat Israel tidak beribadah kepada Tuhan, tidak menurut akan perintah Tuhan. Nah, di sini Allah menghukum umat Israel dengan Raja Moab yang bernama Eglon menjajah, menekan umat Israel selama 18 tahun. Lama ya? Wow, 18 tahun. Di dalam masa tekanan Raja Moab yang bernama Eglon. Kemudian umat Israel bertobat lagi. Mereka berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan seruan umat Israel. Apakah Tuhan diam saja? Tidak. Tuhan menolong umat Israel. Tuhan menyelamatkan umat Israel melalui seorang yang bernama Ehud. Nah, Ehud ini anak Gera dari suku Benyamin. Nah, setelah ditolong oleh Ehud, umat Israel mengalami kedamaian, hidup damai selama 80 tahun. Nah, anak-anak, inti cerita hari ini adalah kita tahu bahwa kisah Otniel dan Ehud yang dipakai oleh diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk menyelamatkan umat Israel. Dan Otniel, Ehud menjadi hakim bagi umat Israel. Hakim adalah pemimpin umat Israel, memimpin, menyelamatkan sekaligus menghakimi dari umat Israel. Kita tahu cerita hari ini siapa Otniel dan Ehud. Kemudian yang kedua, dari cerita Otniel dan Ehud ini kita mau menjadi utusan Tuhan untuk menolong orang lain. Ketika kita mau diutus oleh Tuhan, Tuhan akan perlengkapi kita untuk melakukannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak untuk menolong orang lain? Ada yang bisa jawab? Iya, membantu orang tua ketika ada di rumah, membantu membereskan rumah, ya, membantu membersihkan rumah. Ada lagi? Iya, membantu menjaga adik, kemudian tidak rewel dengan mengganggu kakak. Itu termasuk membantu, termasuk menolong orang lain. Kita melihat di rumah ketika orang tua kita sedang repot, anak-anak tidak rewel, itu sudah membantu. Kemudian membantu membersihkan rumah, itu sudah termasuk membantu orang lain. Bisa ya membantu. Kalau di sekolah membantu guru yang membawa buku. Permisi Bu, saya bantu. Kemudian temannya yang kesulitan juga bisa dibantu untuk belajar. Itu mana yang belum bisa, sini aku ajari. Itu adalah bentuk membantu. Nah, anak-anak, ayat hafalan pada saat ini kita akan buka dari Yohanes 3 ayat 34. Kita buka ya. Sudah ketemu? Sudah. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-34.
Kita baca bersama-sama. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes pasal 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Kami ingin belajar seperti Otniel dan Ehud yang mau Tuhan utus untuk menolong orang lain. Kiranya Tuhan memakai kami anak-anak-Mu dan perlengkapi kami ketika kami siap untuk Tuhan utus untuk menolong orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memampukan kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, dengan memberikan persembahan dan memuji Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allah. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami bisa memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan bisa untuk pekerjaan Tuhan gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan bisa memanggil dan memilih siapa saja untuk menjadi saksi Tuhan. Mari kita siap sedia untuk Tuhan utus. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya,
pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.